Anti-hero dan villain seringkali disalahartikan, padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Anti-hero memiliki moral yang abu-abu, seringkali memiliki tujuan yang baik, namun cara yang digunakan untuk mencapainya tidak selalu etis. Sedangkan villain memiliki tujuan yang jelas untuk menciptakan kekacauan atau menghancurkan sesuatu. Banyak sekali bermunculan karakter anti-hero di film-film. Kita coba untuk yang paling umum kita ketahui. Hal ini terdapat di dalam serial anime Naruto. Jadi nanti kita akan paham dan membedakan apa itu villain dan anti-hero setelah menyimak videonya. Yang pertama kita bahas dulu Uchiha Madara sebagai anti-hero. Uchiha Madara seringkali dicap sebagai penjahat di dunia Naruto. Ia membuat sebuah mega proyek bernama Mugen Tsukuyomi. Mugen Tsukuyomi adalah genjutsu tingkat tinggi. Ini memungkinkan pengguna untuk mengendalikan pikiran semua orang yang terjebak di dalamnya. Korban akan terperangkap dalam ilusi tanpa akhir, di mana mereka hidup di kehidupan palsu yang diciptakan oleh pengguna. Mereka dipaksa untuk tertidur selamanya dalam sebuah wadah berbentuk kepompong. Nah, meskipun pengguna jutsu ini bisa memegang kendali atas mimpi-mimpi korban yang terkena genjutsu ini, tapi di serial Naruto tersebut, Madara menciptakan mimpi sesuai keinginan para korban, yaitu dunia yang ideal yang selama ini mereka dambakan. Ini terlihat memang sangat kejam. Madara di satu sisi ingin menciptakan dunia yang damai, tanpa perang, penderitaan, kebencian, dan rasa sakit. Tapi jahatnya, ia memegang kendali penuh atas itu. Ia merampas hak-hak semua orang dan merebut kebebasan setiap orang. Madara melakukan semua itu bukan tanpa alasan. Di dunia Naruto, khususnya dunia shinobi, sering terjadi pertikaian dan peperangan antar desa. Hal ini terus terulang di setiap era dan zamannya. Percikan-percikan kecil saja bisa memicu api peperangan yang sangat besar. Nah, dari awal Madara hidup, sudah 3 kali terjadi perang dunia shinobi yang sangat dahsyat. Madara sudah sangat muak dengan hal ini. Selalu tidak ada jalan tengah. 3 perang besar itu terjadi selalu berdasarkan perebutan sumber daya dan kekuatan. Para pemimpin desa di 5 negara, mereka mempunyai ambisi untuk menjadi yang terkuat. Madara berpikir bahwa perang tidak akan pernah berhenti selama umat manusia tidak pernah saling memahami. Dan memang itu benar yang terjadi di dunia shinobi. Kesalahpahaman juga bisa memicu terjadinya perang besar. Nah, Madara pun mulai putus asa melihat fenomena itu. Ia semakin serius dengan ambisinya untuk menciptakan dunia yang bebas dari perang. Ia mulai meninggalkan desa dan menentang sahabatnya sendiri Hashirama yang mempunyai mimpi yang sama cuma dengan versi yang berbeda. Hashirama yang selalu berkeyakinan jika ketika eranya tidak dapat menciptakan kedamaian di dunia shinobi, maka ia akan mempercayakan dan menyerahkan ke generasi selanjutnya. Namun, ideologi Hashirama itu semakin membuat Madara kesal. Ia menilai ideologi Hashirama itu hanya akan menambah masalah yang berkepanjangan dan bukannya tercipta kedamaian, tapi para generasi baru akan terus memulai peperangan. Lalu Madara pun berkelana ke seluruh dunia untuk mencari cara menciptakan dunia yang ideal menurut versinya. Hingga singkatnya ia menemukan jutsu tingkat tinggi bernama Mugen Tsukuyomi. Madara menciptakan dunianya sendiri untuk para shinobi, menciptakan dunia yang bebas dari perang dan rasa sakit. Sekilas ini nampaknya mengembirakan karena dunia mimpi yang diciptakan Madara itu sebenarnya ada di antara nyata dan tak nyata. Karena tercipta dari genjutsu yang terkuat, Mugen Tsukuyomi diperlihatkan sesuatu yang nyata di dalam mimpi dan ilusi. Berbeda dengan mimpi kita pada umumnya akan sangat samar. Meskipun demikian, tetap saja meskipun tujuan Madara baik untuk menciptakan sebuah kedamaian, tapi caranya yang sangat tidak etis.
Itu membuat orang-orang tidak setuju dengannya karena sama saja dengan merenggut kebebasan orang lain, bahkan hak hidup orang-orang secara tidak langsung. Lalu, siapa villain yang ada di serial anime Naruto? Ya, ia adalah Kaguya Otsutsuki. Kaguya bukan berasal dari bumi, melainkan makhluk ekstraterestrial atau yang biasa kita sebut dengan alien. Tujuan utama Kaguya dan klan Otsutsuki adalah murni untuk merusak dan menjajah planet lain. Ia membutuhkan sumber daya energi kehidupan untuk menanam pohon cakra. Pohon cakra yang nantinya akan menyerap energi kehidupan dari sebuah planet lalu akan menghasilkan buah cakra. Nah, buah cakra ini yang para Otsutsuki panen untuk dimakan. Buah cakra ini berguna bagi mereka untuk memperpanjang umur, menambah kekuatan dan jutsu baru, serta evolusi untuk berubah bentuk menjadi lebih kuat. Saya akan menceritakan fakta menarik dari Kaguya Otsutsuki. Saya sempat ragu untuk menyebutkan Kaguya sebagai villain utama karena faktanya motif awal dari turunnya Kaguya dari langit ini tidak diceritakan di awal kemunculannya. Ia terjatuh dari langit, mencari suaka, lalu bertemulah dengan anak manusia bernama Tenji. Tenji adalah leluhur manusia pada saat itu. Latar mereka ada di ribuan tahun sebelum dunia shinobi tercipta. Dia adalah raja pada masanya. Nah, di pertemuan ini malah Kaguya seakan jatuh cinta terhadap Tenji. Kaguya sebagai makhluk abadi mungkin merasa tertarik pada kelemahan dan kemanusiaan Tenji. Kehidupan manusia yang singkat dan penuh emosi mungkin terasa baru dan menarik baginya, hingga di masa depan akan terlahir dua anak hasil buah cintanya dengan Tenji, yaitu Hagoromo dan Hamura, yang akan menjadi cikal bakal lahirnya pula para shinobi. Di masa itu, Kaguya seakan hidup damai di bumi bersama manusia yang dicintainya, Tenji. Bahkan, ia menjadi ratu di kerajaan Tenji. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Peperangan besar pecah di masa itu. Lalu, orang-orang ingin menyingkirkan Kaguya dari sisi Tenji karena kekuatannya yang mengerikan. Dari pandangan orang-orang, Kaguya tidak memiliki sifat manusiawi. Jadi jika salah saja dalam menggunakan kekuatannya, umat manusia akan terancam, bahkan bisa menyebabkan kepunahan. Setidaknya itulah yang ada di pikiran orang-orang pada saat itu. Mereka menuntut kepada Tenji untuk menyerahkan Kaguya untuk dieksekusi. Namun tentu saja Tenji menolak karena Kaguya adalah wanita yang dicintainya. Tapi mereka tidak kehabisan akal. Mereka orang-orang yang tidak suka terhadap Kaguya menjanjikan sebuah perdamaian jika Kaguya diserahkan dan tidak akan terjadi perang lagi. Tenji yang lebih mengutamakan pemikiran untuk kepentingan bersama menyerahkan Kaguya dengan penuh kesadaran. Kaguya pun merasa dikhianati. Hal ini menyebabkan Kaguya mulai memiliki rasa manusiawi seperti kesedihan, air mata, emosi, dan amarah. Karena pengkhianatan besar yang dilakukan oleh Tenji, orang yang sangat dicintai Kaguya, menyebabkan ia tidak bisa mengontrol emosinya. Ia membantai banyak manusia, lalu mengaktifkan Mugen Tsukuyomi untuk menyegel mereka dan menumbuhkan pohon cakra. Nah, itulah sekilas cerita yang menyebabkan saya ragu untuk menempatkan Kaguya sebagai villain utama. Namun setelah lahirnya Boruto, banyak informasi mengenai Otsutsuki dan memantapkan hati saya kembali untuk menyebutkan bahwa Otsutsuki lah villain utamanya dan menjadi tokoh sentral yang dengan itu kita dapat membedakan antara antihero dan villain. Tujuan Otsutsuki pure hanya untuk menguasai dan menjajah bumi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keadilan dan norma yang berlaku. Mereka melakukan segala cara untuk kepentingannya. Meskipun saya mengesampingkan Kaguya di awal kemunculannya, namun pada akhirnya Kaguya pun melakukan kejahatan yang sama. Nah, saya juga berasumsi bahwa dulu Kaguya tidak langsung melakukan kepentingannya hanya untuk menarik simpati manusia
supaya ia tidak perlu repot-repot untuk bertarung. Nah, itu dia guys contoh villain dan anti-hero dari kisah dan perbandingan antara Madara, Kaguya, dan Otsutsuki. Namun setelah menamatkan seluruh seri anime Naruto dan sekarang membaca manga Boruto yang sedang ongoing, saya ingin menambahkan villain selain Otsutsuki, yaitu manusia itu sendiri. Manusia yang dipenuhi dengan ambisi untuk mendapatkan kekuasaan dan kekuatan. Nah, bagi mereka yang mengikuti serial Naruto pasti akan banyak yang setuju dengan statement saya itu. Jadi, itu dia guys perbedaan villain dan antihero dengan mengambil contoh dari karakter Madara dan Kaguya Otsutsuki. Semoga dengan adanya video dan pembahasan ini kita jadi bisa membedakan apa itu villain dan antihero. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum bro, atau selamanya.